Ya, salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada. Biarlah kiranya damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita menaikkan doa-doa khususnya bagi bangsa dan negara, tapi juga bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dan bagi anak-anak Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengubah kegagalan menjadi keberhasilan, kekurangan menjadi kecukupan, bahkan kita boleh mengalami kelimpahan karena pemeliharaan dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari menjadi satu kenyataan bahwa kekurangan itu banyak mendatangkan masalah dan penderitaan di dalam kehidupan ini. Nah, dalam perikop yang kita baca tadi, ada seorang janda dari seorang nabi, hidupnya sangat menderita sejak keadaan
keuangannya menjadi kacau. Suaminya ketika meninggal, rupanya meninggalkan hutang yang cukup membebani atas keluarga ini. Setiap kali penagih hutang datang, ya pasti membuat janda dari nabi ini menjadi ketakutan, ya, karena memang tidak ada persediaan yang bisa untuk membayar hutang, mencicil hutangnya, sampai pada suatu ketika penagih hutang itu datang, kalau tidak bisa membayar hutangnya, maka kedua anaknya akan dijadikan sebagai budaknya. Satu keadaan yang memang tidak mudah untuk dihadapi bagi seorang janda ini, tetapi itulah kenyataan yang harus dihadapinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kekurangan adalah salah satu penyebab yang bisa mendatangkan masalah, yang bisa mendatangkan penderitaan. Misalnya tidak ada dana untuk biaya menyekolahkan anak-anaknya bagi orang tua yang memiliki anak-anak sudah usia untuk bersekolah. Nah, ini mengakibatkan anak-anaknya tidak bisa sekolah dan akhirnya menjadi anak yang bodoh. Tidak ada dana untuk berobat ketika sakit, maka karena tidak bisa berobat, maka ya tetap dalam keadaan yang tidak bisa sehat secara baik. Kemudian juga ketika tidak ada dana untuk keperluan dalam rumah tangga, maka akan menimbulkan guncangan-guncangan di dalam kehidupan rumah tangga itu. Ketika tidak ada modal untuk bisa membangun kembali usahanya, memulihkan kembali usahanya, membangkitkan kembali usahanya karena ada sesuatu yang sedang terjadi, maka usahanya pun tidak akan bisa bangkit, usahanya tidak akan bisa pulih, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin keadaan ini sedang terjadi di dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebetulnya ada satu potensi yang besar, ada satu potensi yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Elia sedang berusaha untuk menyadarkan kepada janda nabi ini ada sesuatu pada dirinya yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah kemiskinan, kekurangan yang bisa menghancurkan kehidupannya. Karena janda nabi ini selalu berpikir bahwa pada dirinya, di rumahnya sudah tidak ada apa-apa dalam dirinya yang bisa dipakai untuk mengatasi masalahnya. Sebagaimana ketika Nabi Elisa bertanya kepada janda nabi, ketika janda nabi ini datang kepada Elisa, apakah yang dapat
kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kupunyai di rumah, kau punyai di rumah. Maka berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ketika Nabi Elisa bertanya kepada janda Nabi ini, apa yang harus aku perbuat untuk menolong engkau? Apa yang ada di rumahmu pada saat ini? Maka yang dibayangkan oleh janda seorang nabi ini adalah betapa besar, betapa berat hutang yang harus ditanggungnya, hutang yang harus dibayarnya, pinjaman yang harus dikembalikannya. Sehingga ketika ditanya ada apa yang ada di rumah, maka dia tidak bisa berpikir, dan dia berkata bahwa di rumah sudah tidak ada apa-apa. Dan dia berkata hanya ada satu botol buli-buli yang berisi minyak. Kalau kita membaca di dalam terjemahan firman Tuhan pada terjemahan bahasa Indonesia masa kini dan versi mudah dibaca itu dikatakan sebuah botol berisi minyak zaitun. Dan kita tahu bahwa minyak zaitun pun harganya juga tidak mahal-mahal benar dibanding mungkin minyak-minyak yang lebih berharga. Sehingga ibu janda ini berpikir bahwa itu pun tidak ada gunanya dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan pada waktu itu. Seringkali kita juga merasa tidak ada sesuatu yang bisa kita pakai untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Masalah yang besar, persoalan yang bertubi-tubi datang. Dengan keberadaan kita seringkali kita merasa tidak sanggup, tidak mampu untuk bisa mengatasi, menyelesaikan masalah yang ada. Kita seringkali punya pemikiran karena kita dilahirkan dalam keluarga yang miskin, hanya memiliki pendidikan yang rendah saja, untuk mencari pekerjaan sulit, tidak memiliki koneksi dan lain sebagainya, sehingga membuat semuanya itu menjadi putus asa, tidak memiliki kekuatan, kemampuan, merasa tidak bisa untuk menghadapi segala masalah persoalan yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ada satu potensi yang besar, satu potensi yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sejak kita diciptakan, manusia diciptakan, manusia sudah diberi potensi yang besar oleh Tuhan untuk berkuasa atas apa yang ada di muka bumi ini, untuk mengembangkan apa yang ada di bumi ini. Itu adalah potensi yang besar yang sudah Tuhan taruh di dalam setiap
kehidupan kita. Lebih-lebih kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam setiap kehidupan kita, yang selalu menyertai kita, menjadi penolong bagi kita, menyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita yang percaya kepadanya, sehingga mujizat demi mujizat boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan juga memberikan kepada kita talenta, bakat, keterampilan yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Janda ini sebetulnya memiliki potensi yang ada pada dirinya, sekalipun hanya 1 botol minyak, dan dikatakan buli-buli itu bukan 1 botol yang besar, botol yang kecil. Dan di dalam terjemahan tadi yang saya katakan, versi mudah dibaca bahasa Indonesia masa kini, itu disebutkan minyaknya itu adalah minyak zaitun. Sekalipun kecil, tetapi Tuhan bisa memakai sebagai sarana bagaimana Tuhan akan menolong kepada ibu janda ini. Bagaimana Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya, bagaimana Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya, bagaimana Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya, sehingga akhirnya apa yang menjadi masalah, persoalan yang sedang dihadapi oleh ibu ini bisa diselesaikan oleh karena pertolongan Tuhan. Maka Elisa pada waktu itu berusaha untuk menyadarkan kepada ibu janda ini, apa yang ada di rumahmu, ya, apa yang ada di rumahmu. Karena Nabi Elisa tahu, sekecil apapun yang dimiliki, Tuhan sanggup untuk memakai, menjadikan sarana bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Yang diperlukan oleh seorang ibu ini adalah memiliki iman yang besar untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka atau dirinya. Iman yang besar untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan antara iman dan perbuatan. Dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati, ya tidak ada artinya. Artinya bahwa ketika seseorang memiliki iman, percaya akan kemahakuasaan Tuhan, percaya akan kasih-Nya Tuhan, percaya akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi harus disertai dengan langkah-langkah yang nyata, harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Maka Nabi Elisa mendorong kepada ibu janda ini agar supaya kemudian pergi untuk mengumpulkan bejana-bejana, dan dikatakan jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah ke dalam rumah engkau dan anak-anakmu, tuangkan minyak yang ada di botol itu ke dalam bejana-bejana yang sudah engkau pinjam dari
tetangga-tetanggamu. Dan inilah yang dilakukan oleh janda dan kedua anaknya. Dia melangkah, bukan saja percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan sanggup untuk menyatakan mujizatnya. Tuhan sanggup untuk menyatakan kuasanya. Tetapi juga harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa pada waktu itu dia turuti, ya, sebagai bukti bahwa dia percaya akan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Iman bukan saja percaya di dalam hati, dalam pikiran, tapi iman juga harus diwujudkan di dalam tindakan. Inilah yang dilakukan oleh ibu janda tadi dan kedua anaknya. Dia percaya atas apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Dia melakukan, mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, mewujudkan akan iman di dalam perbuatannya. Inilah yang perlu bagi kita. Kita memang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Kita percaya bahwa kuasanya masih tetap ada sampai hari ini. Tetapi kalau kita hanya berhenti kepada percaya saja, maka kita tidak akan memperoleh seperti apa yang kita harapkan dari iman kita. Iman harus disertai dengan langkah-langkah yang nyata. Iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Ketika ada pesta perkawinan di Kana, ketika itu terjadi masalah yang besar karena kekurangan air anggur. Dan air anggur merupakan satu hidangan yang pokok di Timur Tengah sana. Dan ketika kekurangan air anggur, maka ini menjadi masalah yang besar. Maka kemudian Ibu Maria tahu keadaan seperti ini dan kemudian datang kepada Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus berkata, "Mau apa Ibu? Daripadaku, waktuku belum tiba, saatku belum tiba." Tetapi Ibu Maria percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong keadaan yang terjadi pada waktu itu. Tapi Ibu Yesus tidak hanya percaya saja, tetapi dia melangkah, menyampaikan kepada pelayan-pelayan apa saja yang ia katakan, yang Tuhan katakan, lakukanlah itu. Artinya ada perbuatan yang nyata, ada langkah-langkah yang konkret sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengisi bejana-bejana yang biasa untuk pembasuhan itu dengan air, maka pelayan-pelayan dengan taat, tanpa ada pertanyaan sedikit pun dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Diisilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ketika Tuhan Yesus kemudian memerintahkan untuk mencedok air yang ada di dalam tempayan itu dan membawa kepada pemimpin pesta, dibawalah air itu kepada pemimpin pesta. Ada langkah yang konkret, ada langkah yang nyata, wujud dari imannya kepada Tuhan, percayanya kepada Tuhan bahwa setiap apa yang Tuhan perintahkan pasti akan mendatangkan kebaikan, pasti akan mendatangkan perkara-perkara yang besar. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Sehingga pesta itu bisa diselamatkan, bahwa bahkan orang kemudian
menyanjung, wah ini pestanya luar biasa. Dari awal sampai akhir, air anggurnya tetap dalam keadaan yang bagus, enak. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Bagaimana pertolongan Tuhan itu bisa dialami? Karena percaya dan bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian juga ibu janda ini. Melalui Nabi Elisa, saya sangat percaya apa yang dikatakan, disampaikan oleh Nabi hamba Tuhan ini adalah dari Tuhan. Dan ibu janda ini percaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, iman yang disertai dengan langkah-langkah yang konkret, yang nyata ini membuahkan satu perkara yang luar biasa. Minyak yang ada di dalam buli-buli itu ketika dituang di dalam bejana, bejana itu penuh, kemudian dipindahkan ganti bejana yang lain penuh, kemudian dipindahkan diganti bejana yang lain penuh, sampai pada akhirnya semua bejana bisa dipenuhi dengan minyak. Ini karena mujizat Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan bisa dinyatakan ketika orang percaya kepada Tuhan. Percayanya disertai dengan langkah-langkah yang konkret, melakukan setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan, setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, sekalipun secara akal, pikiran itu mustahil, tidak mungkin, tetapi di dalam Tuhan selalu mungkin. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang difirmankan oleh Tuhan pasti akan terjadi. Maka bagi kita, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi miliknya Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan, memiliki janji-janji dan jaminan yang daripada Tuhan. Bagi kita yang perlu adalah mari kita menaruh iman, percaya, pengharapan kita, pengandalan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan itu disertai dengan perbuatan-perbuatan yang konkret. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, hikmat kebijaksanaan yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran kita, kita lakukan dengan pertolongan Tuhan. Maka kita akan mengalami perkara-perkara yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kesadaran bahwa pada diri kita ada potensi yang besar yang Tuhan sudah taruh untuk bisa dikembangkan, didasari dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Maka melalui Nabi Elisa, Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya, mujizat-mujizat terjadi. Sehingga kemudian pada waktu itu ibu janda dari seorang nabi ini kemudian datang kepada Nabi Elisa dan menyampaikan apa yang terjadi. Dan Nabi Elisa berkata, sekarang jualah minyak ini dan lunasilah hutang-hutangmu.
dan hiduplah dengan kedua anakmu dari lebihnya penjualan minyak itu. Jangan lupa ketika mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, maka masalah yang ada itu yang perlu diselesaikan pertama kali. Jualah minyak itu dan lunasilah hutangmu. Yang menjadi masalah bagi keluarga ini adalah hutang, dan Nabi Elisa berkata, lunasi hutangmu. Jadi mujizat yang Tuhan berikan baru kemudian engkau pakai untuk hidup bagi keluargamu. Ya. Luar biasa. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana ketika kita harus menghadapi masa-masa yang sulit di dalam kehidupan ini. Sadari ada sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kembangkan setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Potensi-potensi yang ada, mari kita gali bersama-sama agar supaya itu menjadi sarana di mana Tuhan akan menyatakan pertolongannya, menyatakan kuasanya, sehingga mujizat demi mujizat boleh terjadi ketika kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, sehingga kita bisa mengatasi segala persoalan masalah yang ada. Apa yang menjadi bagian kita, mari kita lakukan dengan baik, tapi juga dengan benar. Pasti Tuhan akan melakukan bagiannya dengan dahsyat dan luar biasa. Saya beberapa kali mendengar Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bagaimana ketika menceritakan masa-masa sukar dalam hidupnya. Waktu masih dalam keadaan yang sukar, pernah tinggal di bantaran sungai Banyuanyar, ya. Kemudian pernah digusur sehingga harus kontrak-kontrak ke sana kemari. Kemudian untuk bisa membiayai hidupnya harus jualan kayu, jualan bambu, ya. Kemudian nyambi dengan nyopir, ya, dan lain sebagainya. Masa-masa sukar, ya. Tapi dalam keadaan seperti itu tidak putus asa. Dia masih tetap berusaha untuk bisa studi sampai ke perguruan tinggi, dan akhirnya bisa berhasil lulus dari studinya, dan kemudian dengan susah payah bisa bekerja, bahkan akhirnya bisa mengembangkan apa yang ada pada dirinya. Disampaikan bahwa tidak pernah punya angan-angan untuk bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia ini, tapi dengan usahanya yang sungguh-sungguh, ya, mengetahui potensi apa yang ada pada dirinya dan kemudian mengembangkannya, itu yang dipesankan, ya, kepada setiap orang ketika ada kesempatan untuk menyampaikan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Kembangkan potensi yang ada pada dirimu, ya, karena memang belum percaya kepada Tuhan, dia tidak mengatakan bahwa Tuhan pasti membuka jalan, menolong dan lain sebagainya. Tapi bagi kita itu sangat-sangat berarti, ya. Kita harus berusaha,
tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa di dalam menghadapi situasi kondisi yang seperti ini. Tapi mari kita gali potensi apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, dan itu ketika kita kembangkan, Tuhan akan memakai sebagai sarana di mana Tuhan memberikan pertolongan, menyatakan kuasa-Nya bagi kita semua. Kalau orang yang belum percaya kepada Tuhan bisa melakukan itu, apalagi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi kita semua, tapi juga penolong bagi kita di dalam segala kesesakan. Itu sungguh sudah sangat terbukti, dan itu berlaku bagi setiap kita yang menaruh iman, percaya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Maka mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bangkit ya. Di tengah-tengah keadaan yang sedemikian, biarlah melalui kehidupan kita orang bisa melihat bagaimana kok bisa seperti itu. Mereka tahu bahwa karena Tuhan. Mereka tahu bahwa ada potensi yang bisa dikembangkan di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga di tengah-tengah bangsa negara kita yang berusaha untuk memulihkan keadaan karena pandemi virus corona ini pun, kita bisa berperan aktif, ikut ambil bagian, memberikan dampak yang nyata di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.